Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulullah amma ba'du. Izin Bu ya. Kita punya kehendak secara ilmu akidah dan ilmu fikih boleh. Tapi secara ilmu hakikat itu kurang. Berarti kita menyembahnya karena ada mau. Seandainya tiada mau, ya. Kenapa sholawat? Supaya sembuh. Jadi kalau nggak mau sembuh nggak sholawat. Kenapa berzikir? Supaya hati tenang. Nggak tenang, zikirnya ditinggal. Ya. Nah, jika itu yang terjadi, maka orang ini belum masuk kepada bab ridho. Nabi mengajarkan, katakanlah pagi dan sore, raditu billahi rabba. Aku ridha Allah yang mengatur hidupku. Allah yang mengatur. Allah itu sebaik-baik yang mengatur. Seorang ibu sudah tahu jadwal si bayi makan tanpa bayi memberitahu, ya. Dan seorang bayi mungkin menginginkan makan sesuatu yang dia lihat coklat, ternyata luluak atau luluak. Hah? Apa tuh luluak? Hah? Ya kotoran lah ya. Dia anggap itu coklat padahal itu kotoran. Hanya ibulah yang tahu, orang tua yang tahu mana yang terbaik. Allah ghayur, Allah lebih cemburu, Allah arham, Allah lebih penyayang kepada hambanya melebihi seorang ibu kepada bayinya. Jadi kita ibadah aja. Yang disebut arih nafsaka minat tadbir. Ibnu Athaillah Sekandari. Urusan hajatmu Allah sudah jawab, Allah sudah atur. Urusanmu apa? Urusanmu ubudiyah kepada Allah. Maksimalkan ubudiyah Allah, masalah hajat selesai sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, pengen sesuatu, itu makom hamba yang paling dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita punya teman, dia mau bantu kita karena pengen dapat sesuatu yang lebih besar. Kita nyebut dia apa? Penjilat. Allah tidak suka dengan hamba penjilat. Tapi dikasih nggak? Dikasih. Hamba penjilat itu dikasih, tapi tidak dikasih. Dikasih tapi tidak dikasih. Beri tapi tidak dicintai. Pilih mana? Jadi Allah itu nggak suka dengar seorang hamba itu bersuuzon kepadanya. Makanya cepat Allah berikan jawabannya. Padahal kalau seorang hamba kekasih Allah itu ditahan-tahan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Tunggu dong. Itu jawabannya. Wallahu a'lam bis-shawab. Pertanyaan selanjutnya Bu ya. Silakan Bu ya. Ganti baju, ange tadi. Ano? Bapak lu. Ini pernah syuting tuh, apa dulu? Beda syuting apa? Ya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, semoga Ustaz sehat selalu dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Juga doakan kami semua. Satu, bagaimana cara mengontrol emosi di zaman kini? Emosi dulu sekarang sama. Manusia itu yang berbeda cuma peradabannya, tapi manusia sama. Dari masa Nabi Adam sampai Nabi palsu sama nggak? Makan, Nabi Adam makan, tidur, Nabi Adam tidur, kawin, Nabi Adam kawin, ya, cemburu, Sayyidatuna
Sarah cemburu kepada Sayyidatuna Hajar, Sayyidatuna Aisyah cemburu kepada Ummu Salamah. Dari dulu sama. Yang berbeda adalah makomnya marah, ya. Orang hebat itu bukan orang yang bisa mengalahkan orang lain saat dia sanggup, tapi orang hebat itu yang menahan amarahnya saat dia bisa memarahi orang itu, ya. Allah itu lebih banyak menyebut dirinya penyayang daripada pemarah. Nama Allah yang agak sangar itu cuma Jabbar, Qahar, Muntaqim, ya. Yang agak sedikit tegas Jalal. Selebihnya Rahman, Rahim, Rauf, Wadud, apa lagi? Latif. Jadi 80% asma Allah itu asma rahmah, nama rahmah. Bahkan 90% lah. Jika Allah memulai semua surat dengan Rahman dan Rahim, kecuali satu surat ditutup juga dengan Rahim, surat Taubah. Lalu kenapa kita memulai sesuatu, menanggapi sesuatu tidak dengan Rahman dan Rahim? Ada yang lebih hebat dari Allah, ya? Oke, ya. Allahu a'lam. Selanjutnya ya, ketika kita berzikir badan bergetar, kadang-kadang rasa mau terbang, kadang-kadang tangisan pecah tanpa dibuat-buat. Apakah bisa dikatakan orang seperti ini telah bermanfaat atau dapat buk? Kenapa bisa seperti itu ya? Zikir itu makanan kolbu, ma'rifat itu makanan ruh, dua hal yang berbeda. Apabila seorang berzikir, kolbunya terpanggil atau teringat, apabila kolbunya terkoneksi dengan ruh, terjadilah getaran. Jika getaran itu terjadi pada anginnya lebih kuat, maka dia melayang. Jika anasir apinya lebih dahsyat, dia kepanasan. Jika anasir airnya lebih dominan, maka dia kedinginan. Jika anasir tanahnya lebih kuat, dia akan merasa kayak berat dan jatuh. Tapi satu hal yang tidak bisa berubah, ala bidzikrillah tatma'innul. Jadi tidak penting tubuh melayang, badan dingin dan panas. Yang penting adalah kolbunya tenang. Kenapa kolbu tenang? Anak kete dia gih mainannya, tenang nggak? Mainan kolbu cuma satu, bizikrillah, dengan menyebut-nyebut nama. Maka buatlah kolbu kita senang, sebutlah namanya, berikanlah makanan dan mainannya, ya. Talqin dari gurunya, ambillah latihan suluk daripada mursyidnya, insya Allah kolbu jadi tenang. Tapi ma'rifat berbeda. Ma'rifat ada pada ruh. Maka pas ahli ma'rifat lebih afdal dari 70.000 zikir ahli kolbu. Satu getaran ahli kolbu lebih afdal daripada 70.000 kali orang sholat. Terus, ya. Begitulah Allah membuat tingkatan-tingkatan. Kolbu itu ada tingkatan-tingkatannya. Ada kolbu nafs jiwa, itu yang dipelajari dalam latifah kolbiyah. Latifah yang 7, ada 7 titik rohani, 7 titik. Ada kolbu, itu kolbu nafsiyah. Ada kolbunya kulub, namanya fuad. Ada kolbunya ruh, namanya sir. Di dalam sir itulah ma'rifat, mengenal Allah. Jadi orang zikir belum tentu ma'rifat, tapi orang pasti zikir. Orang ma'rifat itu musyahadah, langsung memandang. Allah kan tidak jauh. Allah jauh nggak? Allah dekat. Maka merasakan Allah itu semudah mengingat badan kita. Bahkan lebih mudah dari itu. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, lebih mudah dari mengingat tubuh.
Tapi siapa yang mengingat bukanlah tubuh ini, tapi sumber dari gerak tubuh ini. Itulah tiupan Allah di dalam diri, ruh namanya, ya. Jadi man arafa nafsahu, siapa yang mengenal ruhnya, dia pasti mengenal yang meniupkan ruhnya, gitu, ya. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih, ya. Selanjutnya ada pertanyaan masuk, ya. Kalau tidak salah pertanyaan ini sudah ditanyakan waktu ya di sini untuk. Berarti nggak usah. Mungkin audiensnya beda-beda. Oke. Nambah. Ada dalam kajian tarikat Satariyah seperti ini, ya. Zat pada Allah rahasia pada kita, sifat pada Allah nyawa pada kita, asma pada Allah ain sabitah pada kita, af'al pada Allah ain kharijiyah pada kita. Bagaimana maksudnya? Iya. Satu kita ambil af'al pada Allah. Af'al itu artinya apa? Af'al itu perbuatan. Allah itu tidak jauh perbuatannya dari kita. Tadi saya contohkan satu helai rambut tumbuh, itu perbuatan Allah atau perbuatan kita? Kulit yang mulai mengeriput, gigi yang sudah mulai sakit, ompong, mulai jatuh kena gravitasi, ya. Benar, ya? Uban tumbuh, bisa nggak nahan? Ya nggak bisa. Lalu apa yang nyata di situ? Af'alnya Allah, perbuatannya Allah. Walaupun ada teknologi 70.000 kali lipat bisa membuat muda, tapi tidak akan sanggup menahan tua, karena itu sudah af'alnya Allah, ya. Jadi ini contoh case aja tuh. Itu kalau dipanjang 40 hari 40 malam. Ya, ya. Dah dulu lah itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kami mendoakan Buya selalu dalam lindungan dan berkah Allah. Amin. Saya melihat dan mendengar kajian Buya di YouTube tentang martabat 7, tapi di akhir video kamera dinonaktifkan. Bahaya ini. Oleh karena itu kami mohon penjelasan setelah sambungan itu, ya. Kalau dimatikan berarti rahasia. Lanjut. Sepertinya kesimpulan dari martabat 7 itu, ya. Kalau udah di akhir itu. Kesimpulannya bamakan Mojopahit tadi tuh. Tuh. Itu terasa. Pamutui kajinya, ya. Itu bukan pamutui, pamulai kaji. Awal sampai. Awal sampai. Lanjut. Pertanyaan berikutnya. Semoga Allah memberikan keberkahan kepada Buya. Amin. Mohon doanya Buya supaya anak selamat dunia dan akhirat, Buya. Pertama, ketika kita tidur, kemana ruh kita, Buya? Bagaimana cara mengirimkan surah Al-Fatihah kepada ruh kita? Dalam surat Az-Zumar disebutkan Allah yatawaffal anfusa, ya. Allah lah yang menyempurnakan, yang mewafatkan, artinya menyempurnakan. Itu bahasa terjemahan halusnya. Tapi terjemahan lamanya, Allah lah yang mewafatkan jiwa-jiwa di saat dia mati. Mati itu ada dua. Ada mati berarti tidur, ada mati berpisah ruh dengan badan, ya. Kalau mati tidur itu masih dalam genggaman lalu dikembalikan. Kalau mati berpisah dari badan, Allah ambil nyawa tapi tidak Allah kembalikan. Jadi di manakah ruh? Dalam genggaman Allah. Itu jawabannya, ya. Selanjutnya, ya, bagaimana cara mengetahui nama rohani kita? Apakah bacaan surat dapat sampai jika kita tidak mengetahui nama rohaninya? Dan jika kita tidak tahu nama roh kita, apa bisa kita bertemu dengan ibu rohani yaitu Muhammad? Yang tahu nama rohani hanyalah pewaris mutlak rohani yang disebut wali kutub al-ghauth.
bukan kutub saja, tapi ada Al-Ghaus. Al-Ghaus itu artinya raja para wali. Jadi kutub di kutub itu abdal, autad. Lalu di atas mereka disebut dengan Al-Ghaus. Mereka lah tajalli mutlak zat Allah, dan mereka lah yang punya hak mengetahui dan memberi nama ruh. Di luar itu cuma nama tarekat, gelar mursyid kepada murid itu boleh, tapi itu cuma sampai di kertas ijazah, tidak sampai di bawah mati. Ya, prosedurnya panjang nanti. Oh, diberi mursyid, mursyidmu sanatnya mana? Ntar dipanjangin. Tapi kalau langsung dari Al-Ghaus, oh nama dari Al-Ghaus, langsung dikasih jalan. Ya, jadi nama ruh itu boleh disebut nama syafaat. Nama apa? Ya, atau boleh disebut nama kelahiran ruh. Ya, kalau kita biasanya akikah kan, diakikahkan secara fikih. Tapi dalam ilmu fikih kan tidak ada nama ruh. So itu bukan bagian fikih. Itu bagian dari ilmu hakikat. Kalau dapat rezeki ya bersyukurlah, kalau dapat nama ruh. Ya, berakikahlah sendiri. Ya, lebih syukur, lebih luhur ya. Jadi bagaimana cara tahunya? Harus kenal dengan Al-Ghaus atau punya koneksi dengan orang yang kenal dengan Al-Ghaus, baru bisa dapat nama ruh. Masalahnya Al-Ghaus ini nyamar jadi orang yang paling tidak disangka dia ada seorang wali. Dia nggak ada pakai kayak kita ini, nggak, jarang. Antum nggak percaya kalau dia Al-Ghaus? Malamatiyah, ini Sayyid Malamatiyah, penghulunya Malamatiyah. Kalau kita kan Torikoh Sufiyah. Tokoh Sufiyah itu jelas, dimulai dengan syahadat, dimulai dengan taubat, dimandikan, ada baiatnya, ada talqinnya, ada suluknya. Kalau Malamatiyah sebaliknya, Allah itu berkalam-kalam setiap saat kepada dalam qalbu. Maka untuk kegirangannya itu, dia kemudian menghancurkan sisi egonya dengan cara memerankan sesuatu yang membuat orang berburuk sangka kepadanya. Itulah Malamatiyah ya. Kalau beruntung nanti ketemu ya. Amin. Berikutnya, bagaimana kita menikmati tentang ulama-ulama tasawuf yang dari dulu sampai sekarang saling kritik, bahkan saling mengkafirkan dan saling menzindikkan? Emang ada ulama tasawuf begitu? Pasti dia bukan ulama tasawuf ya. Dia ulama tasawuf. Ulama tasawuf boleh saling cemburu. Itu sudah dikalamkan oleh Imam Sya'rani, Imam Ibn Arabi, bahwa di antara mursyid itu ada kecemburuan, maklum. Tapi tidak ada namanya kebencian, tidak ada namanya laknat, karena pewaris rohani Nabi tidak melaknat. Nabi mengatakan, lastu bitta'an wala bila'an. Aku diutus bukan untuk mencaci maki, bukan untuk laknat pelaknat. Makanya kami kalau ada kawan orang tarekat batengka, kita islah. Masa orang tarekat begitu ya, batal ente orang tarekat. Oh dia ngaku-ngaku wali, ya sudah pengakuan dia, terserah dia. Kamu gak percaya gak usah dihujat. Dia ngaku mursyid, ya dia kan punya mursyid. Kalau dia punya bukti, ente hasad, berarti ente bukan orang tarekat gitu. Jadi orang-orang yang hasad ini, dia baru belajar tarekat, bertarekat walaupun gelarnya dan ijazahnya banyak ya. Karena kemursidan itu bukan lembaran kertas, walaupun zahirnya harus ditulis ya, zahirnya memang harus di SIM, surat izin ya, tapi batinnya nggak perlu sebenarnya. Cukup kepercayaan dari guru. Karena zaman sudah canggih, jadi orang bertanya mana sanatnya, ya kita buatlah sanatnya ya, nanti di akhir kita akan ganti-ganti sanat nanti. Insya Allah, biar orang-orang melihat bahwa torikot dengan torikot, guru dengan guru itu tidak ada masalah sesama mereka, malah mereka bersaudara, saling berbagi ya.
Nggak ada istilah saya guru, saya yang boleh menyusahkan yang nggak boleh. Ya, siapa itu? Bisa nggak jamin umat itu selamat akhir kiamat? Ya, kalau nggak, udahlah ya, bareng-bareng aja berusaha, ya berjuang bersama-sama. Ya, nggak ada namanya ulama tasawuf saling mengkafirkan, nggak ada. Mungkin dia ahli fikih, ahli akidah, gagal bertasawuf, lalu mengkafirkan sesama ulama tarekat. Ya, lanjut. Hah? Udah, ini bukan minuman saya ini. Ya, lanjut. Ya. Ya. Assalamualaikum Bu ya. Waalaikumsalam. Apabila seorang hamba telah mengerti tentang hakikat Allah, tetapi amal perbuatan masih saja yang dilarang Allah, apa yang salah itu Bu ya? Dari diri si hamba yang sekedar paham, tetapi tidak efek kepada diri tersebut. Udah belajar zikir kok masih maksiat gitu kali ya. Sudah bertarekat kok masih maksiat. Emang begitulah kita. Tidak ada jaminan orang bertarekat tidak maksiat. Ada jaminan kalau bertarekat akan semakin merasa banyak maksiat. Jadi maksiat itu rasa. Maka Allah mengatakan dalam hadis qudsi, wahai manusia, jika engkau tidak merasa berdosa, la ataitu, aku akan datangkan kauman, ya, yaznibun fa'aghfir lahum, yang mereka berdosa, merasa berdosa, lalu aku ampuni mereka. Jadi Allah itu suka dengan hamba yang merasa berdosa, dan Allah benci kepada hamba yang sok suci, apalagi ngadu-ngadu, ya, datang ke mursyid ini jelekin mursyid yang itu, datang ke mursyid itu jelekin mursyid. Banyak kawan kita, ya Bu ya, boleh korban nih, korban begituin orang, banyak begitu, ya, nggak usah lah. Tapi memang godaannya semakin kuat. Nah, lebih dari 80.000 tahun berzikir di langit, maka semua zikir para mursyid dia bisa. Yang dia tidak bisa cuma satu, ma'rifat aulia, yaitu memandang dan dipandang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang bisa iblis. Mursyid yang begitu yang bisa jadi wali, mursyid begitu yang bisa membawa kita pulang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Kalau enggak ya mursyid biasa aja, ya. Mursyid biasa lumayan, yang penting bisa lah, ya. Kayak kita ini kan nggak jelas itu. Tapi kita semangat yang besar. Allah pun berikan kompensasi besar. Amal sedikit, ma'rifat diberikan banyak. Ini akhir zaman. Ini akhir zaman. Ya, antum untuk bisa paham tadi, itu riyadhahnya 12 tahun. Saya 12 tahun mencari itu. Ya. Itu 12 tahun. Cuma dengan ketemu sehari ini, sejam 2 jam langsung bisa paham, ya. Ain sabitah, ain kharijiyah, ya. Alam ini zil, Allah itu pemilik zil. Asik nggak? Ya? Rukhsah. Ya, lanjut. Apa yang harus dilakukan supaya dekat dengan Allah? Allah itu sangat dekat. Yang perlu dilakukan hanyalah sadar bahwa diri ini adalah pancaran atau pantulan dari nama, sifat, af'al dan zatnya. Ada pertanyaan yang tadi. Mengerti ilmu ini, nanti dia bisa mengerti dia itu yang mana. Tubuh ini af'al Allah, qalbu ini asma Allah, ruh, nyawa kita tembusan Allah, gitu, ya. Assalamualaikum Bu ya, berdasarkan penjelasan Bu ya, Allah sudah tahu apa yang kita butuhkan. Kalau begitu, apa tidak perlu kita berdoa? Luruh, apa istilahnya? Tabuang. Hah? Luruh tabuang. Luruh ele itu. Nggak model itu bertuhan itu dong. Nggak, bukan begitu bertuhan itu. Cukup itu pertanyaan terakhir yang disampaikan, ya. Yang saya tahu.
Allah itu maha tahu, alimum bidzatis sudur. Bukan berarti nggak usah doa. Maksudnya Allah maha tahu apa yang di hati. Berdoalah dengan kesadaran bahwa dia mendengar dan melihat apa yang kita kalamkan, apa yang kita buat. Itulah yang disebut doa mustajab. Maksudnya begitu, jangan gagal paham. Bukan lu buang, lu ele. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali saya selalu mendoakan beliau semoga dalam lindungan Allah, serta keluarga besar, kesatuan lagi dan perasaan. Yang saya ingin tanyakan, adalah perkara Syiah Zaidiyah. Benarkah aliran ini masih bisa dikatakan sejalur dengan ahli sunnah? Berbeda dengan Syiah yang melaknat Abu Bakar. Baik. Kita nggak usah pakai fatwa ulama kita ya, pakai ulama salafi aja. Bin Bas. Guru saya kan ada 2 orang ngaji ke Bin Bas. Apa kata Bin Bas di fatwa tahun pertama? Semua Syiah itu sesat. Datanglah surat dari Yaman. Kami orang Zaidiyah tidaklah seperti yang kamu kira, wahai Bin Bas. Tolong revisi fatwamu. Kami tidak pernah para sahabat. Kami tidak pernah merendahkan istri-istri Nabi. Kami hanya mengatakan Sayyidina Ali lebih afdal dari Abu Bakar. Di tahun depan Syekh bin Bas merevisi fatwanya dan mengatakan Syiah Zaidiyah tidaklah sesat. Itu ya siapa yang ngomong? Bin Bas. Saya udah sampaikan begitu ke depan Salafi, nggak percaya dia karena saya bukan Salafi lagi. Padahal Ustadz Salafinya nggak baca fatwa itu. Kadang-kadang kita ini yang sudah nggak Salafi lagi lebih banyak baca kitab Salafi daripada Ustadz Salafi. Serius ya? Berarti mereka ini mengkhianati gurunya ya? Kalau ada orang yang tidak menyesatkan Syiah berarti dia sesat, kan begitu fatwa mereka. Selamat, Anda sedang menyesatkan Bin Bas ya, batallah mereka itu. Jadi kita nggak usah pakai imam kita ya? Imam mereka aja ya. Pertanyaan berikutnya ya, ringkasnya mungkin ini tentang tafsir surah Taha 5 yang mengatakan Allah di atas. Itu bagaimana sebetulnya? Apa? Tentang Allah Rahman di atas. Istawa. Minum cek lo. Iya. Hadirin juga disilahkan break. Bawa sendiri-sendiri tentunya. Lupa minum nggak? Saking asiknya. Masya Allah. Apa pertanyaannya? Ar-Rahman Ar-Rahman. Itulah satu-satunya ayat yang menyebutkan istawa, di depannya ada Rahman. Kalau orang mengerti bahasa Arab, kenapa sebelum istawa didahulukan kata Ar-Rahman? Supaya orang yang mengerti bahasa Arab, yang mengerti kalam Allah, tidak sibuk di kata istawa, tapi fokus di kalimat Ar-Rahman ala. Ya, Allah yang maha pengasih, penyayang terhadap aras istawa. Istawanya dibelakangkan. Tapi kenapa sekarang banyak orang gagal fokus, sibuk diskusi di istawa ya? Saya katakan kepada antum semua, istawa itu gak perlu ditakwil. Ditakwil boleh, tapi tidak perlu ditakwil. Istawa, apa arti istawa? Hanya Allah yang tahu. Selesai itu. Apa sebab? Antum tahu nggak aras itu apa? Lo pernah lihat kan? Karena nggak pernah lihat, hanya Allah yang tahu maksud istawa. Kalau saya lagi istawa nih, duduk, makhluk. Tapi kalau Allah kan nggak begini istawanya. Kita nggak pernah lihat Allah secara fisik, nggak pernah melihat aras. Maka istawa itu salah satu ayat mutasyabihat. Jadi yang bagus bagaimana? Serahkan makna istawa kepada Rahman. Karena Rahman itulah kata kuncinya. Jadi istawa itu kalau boleh diurai, artinya adalah merata. Kasih sayang Allah merata terhadap aras.
Ya, hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina ya'lamun. Apakah sama rata orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu? Itu istawa yastawi. Yang ngerti bahasa Arab paham maksudnya. Ya. Difokus di mana? Maka aras itu adalah tempat tajalli rahmaniyahnya Allah. Lalu dalam hadis Isra dan Mi'raj, yang diizinkan satu-satunya salat dengan fisiknya di atas aras cuma rahmatan lil alamin. Siapa? Paham maksudnya? Jadi kenapa aras itu disebutkan Ar-Rahman istawa terhadapnya? Karena sang rahmat, inti daripada Rahman, salat di atasnya. Ya. Karena aras itu disebut azim, Nabi Muhammad disebut wa innaka la'ala khuluqin azim. Hazim untuk yang azim. Jadi aras itu adalah masjidnya rahmatan lil alamin, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada nabi yang bisa salat seperti Nabi Muhammad. Cuma Nabi Muhammad yang izinkan sujud di atas aras. Karena beliau adalah Rahman. Allah Ar-Rahman. Bisa bedakan? Allah itu Ar-Rahman, Nabi Muhammad Rahman. Itulah makna dari wa ma arsalnaka illa rahmatan. Rahmat itu sifat, Rahman itu nama. Apa sifat daripada Rahman? Rahmat. Apa nama daripada Rahmah? Rahman. Udah gitu. Jadi mirip-mirip ya. Paham nggak kiliknya? Allahu Akbar. Lanjut. Dan rahmat tidak satu dua. Hujan satu dua. Ayo. Assalamualaikum Bu ya, semoga Bu ya sehat selalu, amin. Pertanyaan saya, menurut pandangan makrifat, apa maksud dari kata-kata berikut? Allah Muhammad, Muhammad Allah. Banyak kurang. Ada yang tolong cek. Ya. Itu yang dirahasiakan. Itu yang boleh berkecen. Tapi kita boleh sebut. Jawabannya gampang pakai al-ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Katakanlah hai Muhammad, huwa, dialah Allah. Allah itu ahad. Ya. Apa yang ketinggalan di situ? Ahad. Apalagi Ahmad. Banyak. Jadi itu marifat yang belum selesai. Jadi nggak usah sok-sokan dengan kalimat begitu. Itu al-ma'rifah ghair kamilah. Ya. Dah, nggak usah terlalu terlimbung-limbung dengan ma'rifat yang naqisah. Ma'rifat yang kurang. Di akhir zaman Allah sempurnakan ma'rifat. Jadi nggak usah lagi mabuk dengan kitab-kitab yang ma'rifatnya pendek. Carilah kitab yang ma'rifatnya tidak terbatas. Itulah kitab qalbu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi banyaknya kitab itu belum sempurna karena yang nulis manusia. Mungkin di masa hidupnya beliau baru dapat ma'rifat segitu. Dan kalau mengatakan Allah itu Muhammad, Muhammad itu Allah, itu keliru besar ya. Keliru besar. Ada loncatan-loncatan itu. Makanya ada Ahad, Ahmad, barumu. Itu rahasianya panjang itu. Namanya Haikalul Ma'arif, peta ma'rifatullah. Yang faham itu wusul kepada Allah. Ya. Aduh leh. Habis. Tambah. Alah ya. Lanjut. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Tulisan untuk ambil ya? Tulisan untuk atau keluarga terdekat sering ada masalah atau bermusuhan. Apakah yang kurang dari orang tersebut? Apakah maksud Allah dibalik masalah tersebut? Apakah karena kurang zikir? Gak ada urusan zikir sama masalah keluarga ya. Ada orang zikir, tamu datang, lebih afdal menghormati tamu atau zikir? Zikir untuk pribadi, menghormati tamu, mengalahkan pribadi untuk orang lain. Itu zikir lebih tinggi.
Ya. Jadi nggak ada urusan. Orang ahli zikir keluarganya beres, nggak ada urusan. Yang keluarganya beres itu bukan ahli zikir, tapi orang-orang la'allakum tatafakkarun. Gitu kan dalam surat Ar-Rum. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Terus wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Jadi hanya orang waras lah, orang yang berfikir lah yang bisa mengalahkan konflik di keluarga. Ngalah itu bisa nggak ngalah? Tapi kalau ahli zikir gini, kamu nih kurang ajar, tahu nggak saya ahli zikir? Nanti saya bilang kun jadi monyet. Nggak begitu ahli zikir. Justru ahli zikir tuh ngalah. Salamatus sadar. Ya, maklum dua kepala isinya berbeda. Ya. Mungkin nggak mursyid tarekat cerai? Mungkin, bukan satu dua. Udah banyak mursyid tarekat cerai karena zikirnya lebih banyak daripada fikirnya. Ya, fikir, pakai fikir. Tapi kalau menikah menyiksa diri, orang berpikir akan memisahkan diri. Oh, berarti nggak cocok. Sudah bisa dulu. Jadi dalam Thariqat Syaziliyah yang kamu ambil ada namanya Sayyidi Syekh Ahmad Al-Mustafa. Ya, beliau ini Al-Alawi, ya, Ahmad Mustafa Al-Alawi, pernah bercerai karena nggak cocok dengan istrinya. Beliau ngalah, ya sudah, daripada bertengkar saling sakit menyakiti, mereka pisah. Itu terjadi dan itu bukan aib. Jadi cerai itu menggetarkan aras, tapi kadang-kadang cerai itu jadi wajib kalau saling menyakiti, gitu ya. Masih jomblo ya? Bu, masih jomblo. Banyak peluang. Iya. Tidak akan pernah bercerai. Tidak akan pernah bercerai karena belum pernah nikah. Oh, kalau yang itu kumudo, kau nggak pernah cerai, kau nggak pernah nikah, le. Ya, lanjut. Assalamualaikum, Bu. Saya bertanya apa kesimpulan iman, Islam dan ihsan? Islam ilmu fikih jatuhnya kepada badan dan zahir. Iman ilmu yakin jatuhnya kepada akal dan kolbu. Ihsan jatuhnya di ujungnya kolbu, awalnya ruh. Itu adalah pandang memandang dengan Allah Subhanahu. Jangan dianggap pandang itu seperti mandang fisik, bukan. Enggak begitu. Hanya ahlinya yang tahu maknanya. Wallahu a'lam bishawab. Allah lu. Terakhir ya. Oke. Assalamualaikum Ustaz. Tolong jelaskan perbedaan antara wahdatul wujud dan wahdatul syuhud dari Mahasakti mana? Wah, mantap. Perbedaan wahdatul wujud dan wahdatul syuhud, sebenarnya dua istilah ini adalah dua makom, bukan dua hal yang berseberangan. Ya, wahdatul wujud itu ketika si hamba merasakan wujudnya adalah bayang dari sang pemilik wujud, maka dia mengatakan tiadalah wujudku kecuali wujud darinya. Kalau yang punya bayang tiada, adakah bayang-bayang? Maka wahdatul wujud itu cuma ada satu wujud. Bayang itu bukanlah wujud. Bayang, kita itu bayang. Fala wujuda lana haqiqatan. Secara ilmu hakikat, maka disebut ala ma khalallahu batila. Jadi kalam wahdatul wujud itu ada di Sahih Bukhari. Ketahuilah segala sesuatu selain Allah itu batil. Itu kalam Nabi sendiri menirukan Labid. Itulah dalil wahdatul wujud yang sahih, yang dikalamkan oleh Sidi Syekh Al-Qurani, diulang oleh Syekh Abdul Rauf As-Sinkili, diulang oleh beliau, lalu ditakrir kembali oleh Maulana Al-Imam
Al-Arif Billah Abdul Ghani An-Nablisi yang mempunyai semua tarekat di zamannya. Ya, Abdul Ghani An-Nablisi. Beliau mensyarah semua tarekat. Saking banyak tarekatnya orang bingung Abdul Ghani ini tarekatnya apa. Semua tarekat itulah tarekatnya. Kalau wahdatus syuhud itu adalah al-ihsan an ta'budallah ka'annaka tarah. Engkau hanya memandangnya, dengannya, di dalamnya, di luarnya, kepadanya, darinya. Nah, itu pusing kan? Allah itu la tudrikul absar, tidak dapat dicapai oleh pandangan manapun. Maka saat disebut engkau beribadah seakan memandangnya, siapakah yang memandang saat engkau memandangnya? Jawablah surah. Paniklah surah. Ada tuh. Tentang internet oleh. Wallahu muhitun bi hayati bi ilmi bi qudrati bi iradati bi sam'i bi basari bi kalami bi dzati dan wallahu muhitun bil alamin. Apa maksudnya? Berbeda itu ya. Jangan disamakan Allah muhit. Muhit itu meliputi. Ada yang meliputi dengan zat, itu paling tinggi. Ada yang meliputi dengan sifat, ada yang meliputi dengan fi'il, ada yang meliputi dengan asma. Nah, dirapikan ya, kita rapikan. Zat Allah meliputi semua ruh. Sifat Allah meliputi semua nyawa. Asma Allah meliputi semua kalbu. Af'al Allah meliputi semua makhluk. Putih tadi? Lil alaminnya terakhir. Ya itu dia. Kan semua makhluk. Semua makhluk. Ya Alun? Hai. Ayo. Jadilah. Karena waktu masih ada, maka kamu persilahkan. Buya aja we. Lima kira-kira. Gelap. Karena akal itu butuh analog permisalan, maka ulama kita membagi-bagi. Ada namanya kolbu nafsiyah, berhubungan dengan jantung. Kolbunya badan, kolbunya badan pada mau jantung. Ada kolbu nafsiyah, itulah dua jari di bawah dada bagian kiri, berhubungan dengan jantung tapi bukan jantung. Itu ya, itu baru kolbu nafsiyah. Ada kolbu fuad, wah itu rahasia itu. Ada kolbu sir, lebih rahasia. Nama sir. Kalau nggak dirahasiakan, bukan sir. Kalau diobrol-obrol, ya bukan sir lagi. Jahri namanya. Itu ya. Lalu bagaimana cara interaksi dengan kolbu? Kolbu itu paling cepat, paling kuat ikatannya dengan kolbu yang zahir. Maka untuk mengetahui getaran pada kolbu yang batin, lihat getaran pada kolbu yang zahir. Maka talqin itu menggetarkan kolbu yang batin, menggerakkan kolbu yang zahir. Itu kehebatan talqin. Ya. Masih ada pertanyaan di belakang. Cile ya. Cile. Ya. Iya. Sampai. Assalamualaikum. Di dalam kita tidak menemukan kata-kata yang tadi disampaikan, yaitu dan wa'udah dan wa'udah. Kemudian apakah kemudian dalam lama di sana ada guru namanya Asli, nama kepada
Baghdadi ini dia mengatakan Sabar Arif, pakai mic. dia sebelum berkitab Opor-opor itu. Telinga lah jauh enak. Poin aja, poin. Bismillah. Jadi di dalam kita Sari Sakti, langsung Sari Sakti. Jadi kan Junaid al-Baghdadi ini pernah disampaikan, dibacakan oleh gurunya, kalau tidak salah kata menurut saya namanya ini karena lafaz bahasa Arab itu juga tidak pasti nama lafaznya Sirri. Sari Sakti. Sari Sakti. Jadi dia mengatakan didoakannya lah Junaid al-Baghdadi ini, jadilah engkau nanti yaitu orang yang ahli hadis dan sufi. Janganlah engkau menjadi orang yang sufi namun tak ahli hadis. Dan permasalahan yang terjadi saat sekarang ini juga menjadi pertanyaan dalam benak saya. Ada beberapa di antara kita ini yang langsung terjun kepada ilmu tasawuf namun tidak paham dengan ilmu fikih, tak paham dengan ilmu hadis. Apakah bisa seperti ini biar dan mau tercerah ini? Baik. Yang ngomong wali kutub, Sari Sakti, ahli fikih, ahli hadis. Yang diajak ngomong seorang mursyid kamil mukamil, ahli hadis, berfikih mazhab Tsauri. Mazhabnya apa? Udah hilang kan mazhabnya? Enggak ada mazhab. Jadi beliau ngomong ke orang alim, kalau kamu jadi sufi, standarnya adalah kamu harus mengerti hadis. Tapi di zaman ini nggak mesti, karena ahli hadis sudah banyak. Kalau mau nanya hadis cukup tanya sama ahli hadis. Ahli fikih sudah banyak. Kalau ada perkara-perkara penting cukup tanya fatwa kepada ahli fikih. Yang wajib diketahui cukup yang wajib ain. Ya. Urusannya ahli thariqah tasawuf adalah urusan kalbu. Tentu lebih ideal mengerti hadis, mengerti fikih, mengerti akidah, itu idealnya. Kalau enggak ya nggak masalah. Syekh Yusri, tahu Syekh Yusri di Mesir? Nggak tahu kan? Kita kasih tahu. Syekh Yusri mursyid tarekat Syaziliyah. Beliau mengatakan ada mursyid yang tidak faqih, ada mursyid yang faqih. Contoh mursyid yang faqih Syekh Ali Jum'ah, mursyid yang ahli hadis Syekh Abdullah bin Siddiq Al-Umari. Banyak. Ada mursyid yang awam tapi ilmunya laduni, Syekh Ali Al-Khawas. Salah satu guru kami Syekh Nuruddin Al-Khalidi itu nggak sekolah tapi kolbunya lebih tajam dari dokter yang duduk di depan. Ya, antum kayaknya kaget aja gitu ya. Tadi tentang yang awal tadi apa, tentang abdal dan autad, itu adalah pangkat-pangkat wali. Abdal itu nasnya langsung disebutkan dalam hadis Nabi, janganlah laknat ahli Syam karena di sana ada wali abdal. La tal'anu ahli Syam fa inna fihimul abdal. Jangan laknat ahli Syam karena di dalamnya ada wali abdal. Abdal itu artinya pengganti. Pengganti siapa? Pengganti kutub. Gitu. Ada autad. Autad itu watat, tiang. Para imam mazhab semuanya autad. Imam Asy'ari itu autad. Tapi dia sebenarnya kutub. Tugasnya sebagai autad. Apa makna autad? Tiang kan ada 4 biasanya. Pojok. Nah, itu disebut dengan autad. Itu istilah aja. Seperti dulu di Madinah di zaman murid-murid sahabat ada istilah fuqaha sab'ah, 7 ahli fikih. Di Indonesia ada istilah wali songo, ya, di Pulau Jawa. Ya, di kita kan nggak ada ya. Itu turun ilmunya ke orang Jawa. Jadi mohon maaf, kita walaupun kotonya hebat nih orang Minang nih, ilmu ma'rifat banyak turun di Jawa. Maka perdebatan Sunan Kalijaga itu di Syekh Siti Jenar. Sunan Kalijogo itu mirip dengan Junaid al-Baghdadi yang tersebut. Syekh Siti Jenar itu mirip dengan Al-Halaj, persis mirip, nggak berubah. Kok bisa orang Jawa membicarakan yang dibicarakan oleh wali-wali kutub di zaman sebelumnya? Canggih itu. Jadi kalau ada waktu piknik lah ke Jawa,
Ya, kita sawak pula ilmu dari Jawa tuh. Yang ke padang pasir, saya taruh. Ya. Antum mau cari orang hafal alfiah, itu di Jawa lebih banyak daripada di Arab. Saya jamin. Hafiz Quran lebih banyak di Jawa Tengah daripada di Arab. Ambo jamin. Ya. Anak-anak kecil hafal Quran. Hafal Quran. Alfiah minimal kalau tamat pesantren salaf itu, bukan salaf yang ono ya. Salaf Safiyah, Salafiyah, Syafiyah, 15 matan khatam. Hafal luar kepala. Salah satunya alfiah. Ya, matan takrib hafal. Nazam warakat hafal, nazam usul fikih hafal. Nazam hafal mereka itu. Ar-Razi tidak hafal banyak, cuma sedikit hafalnya, tapi dapat berkah pemahamannya lebih banyak. Alhamdulillah, mereka hafal, kita paham, alhamdulillah. Ya, gitu. Lah, celai dah kau. Apa waktu dalam kitab Riyadhus Shalihin banyak hadis palsu. Ya. Apa terakhir ya? Baca langsung. Apakah yang dimaksud dengan nikah batin? Bolehkah atau halalkah dalam Islam? Nikah batin. Nikah batin kawinnya pakai batin. Maharnya pakai butun. Saya nggak tahu istilah nikah batin. Ya. Kalau ada, wallahu alam. Kalau nikah dengan nama ruh ada, tapi kalau nikah batin kami nggak tahu. Ya. Nikah tapi nyebut nama ruh itu bisa. Jadi kalau nikah batin maksudnya apa? Jadi sayang-sayangannya pakai batin. Ayo sih. Kitab Durratun Nasihin ditulis bukan oleh ulama, tapi oleh orang yang cinta Islam, cuma tidak mengerti ilmu hadis. Akhirnya dia menukil bab-bab motivasi tanpa mengerti kualitasnya. Ada hadis sahihnya, tapi banyak hadis dhaif dan palsunya. Ya, jadi kita nggak buang semua. Cuma saran ambo, kalaulah ada Sahih Bukhari, Sahih Muslim, kok nggak dipakai? Ya, maka kami menyarankan para ustadz, tuanku, ada kitab Tanbihul Ghafilin lebih bagus. Ada kitab Fadilah Amal lebih bagus daripada Durratun Nasihin yang mengarangnya sampai sekarang tidak ketemu siapa orang ini. Orang namanya Utsman Al-Khubbani, gak dikenal sebagai ulama. Fadilah Amal ditulis oleh seorang ahli hadis di India, itu pun masih dikritik sama Albani, padahal dia lebih alim dari Albani. Ya. Lucu nggak tuh? Lucu. Salah nambo para ustadz pakai kitab Fadilah Amal, ditulis oleh ahli hadis dari India, mengajar lama di Madinah. Setiap kali datang ke Madinah ngajar. Mekah dia ngajar. Maulana Zakaria Al-Kandahlawi yang dipakai oleh jemaah tabligh. Bagus itu pakai itu. Ya. Tahu nggak kitab Fadilah Amal? Habis musir orangnya. Jualan kalian tuh. Gak usah diusir lah, gak senang bilang aja mohon maaf kami gak terima, boleh, tapi gak usah disuruh-usir ya. Carikan tempat, mereka kan tamu, ya. Torikohnya beda, torikohnya ingat masjid gitu ya, ini ada mantannya gitu. Ya itu riadohnya ya, jangan suuzon sama orang, kata dia orang torikot kok suuzon ya. Torikot setan nanti. Cukup ya. Hashim Balana Ahmad Syazili. Kami ingin mengamalkan tradisi ahli hadis, ahli fikih, ahli thariqat lama, ingin saling mengijazahkan satu sama lain. Ambo Al-Fakir Ar-Razi Asyid Kadobuya Tuanku Kerajaan Zulhamdi ya. Tahu ya? Abuya lah dulu. Bismillah. Yo, jangan apa? Bismillah. Aku kalau diperintah. Pengen DP barokah lagi. Baik. Kul ajastuka. Nah.
langsung aja lah baca. Langsung saya. Kul. Aja sih. Saya jazakan rekat Sadaria, sebelumnya jazakan agama oleh guruku, semoga bermanfaat. Qabil tuh, ambo tarima. Ustaz. Di Bali ya? Aji. Aku Al-Faqir Ar-Razi Hashim ijazahkan Buya Tengku Kerajaan Zulhamdi Bismihi Bismi Ruhihi Insan Kamil Tariqah Naqsyabandiyah Al-Khalidiyah Kama ajazani masyayikh. Qabil tuh. Al-Fatihah. Ya kena suratul iman. Allah